Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru dan indah bagi kami. Ini semua adalah berkat kasih anugerah kemurahan Engkau dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada adalah karena Engkau Tuhan memberikan kasih Engkau, perlindungan Engkau bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh lebih lagi mengerti akan firman kebenaran Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hukum tabur tuai. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ada sebuah hukum yang berlaku dalam kehidupan di dunia, yaitu hukum tabur tuai. Hukum menabur dan menuai itu tidak hanya berlaku dalam dunia pertanian atau hal bercocok tanam saja. Semisal kita menabur sebiji benih jagung di dalam tanah yang sudah diolah dengan baik, maka benih tersebut akan bertumbuh menjadi sebatang pohon jagung yang dapat menghasilkan buah jagung dalam jumlah lebih banyak lagi. Berawal dari sebiji benih yang ditanam, dihasilkan biji yang jumlahnya berlipat ganda. Hukum tabur tuai ini juga berlaku dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan rohani. Ada banyak ayat di Alkitab yang menyatakan tentang hukum tabur tuai. Di antaranya, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 11 ayat 18 dikatakan, siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Kalau kita lanjut lagi membaca di dalam Amsal pasal 22 ayat 8 dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Di dalam perjanjian baru ada juga ayat mengenai tabur tuai. Kalau kita baca di Galatia pasal 6 ayat 8 dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam hukum tabur tuai ini ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menabur membutuhkan harga yang harus dibayar atau perlu adanya pengorbanan. Sebelum biji benih itu ditumbuh, berkembang, dan membuahkan hasil yang berlipat, maka ia harus ditanam dan mati terlebih dahulu di dalam tanah. Seperti ada tertulis, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Dalam mengikut Tuhan dan melayani Dia, ada harus yang dikorbankan. Di dalam Markus pasal 10 ayat 29 sampai 30 dikatakan, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki,
saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jika kita ingin berhasil dalam pelayanan kita, kita harus rela berkorban waktu, menabur tenaga, pikiran, materi, menanggalkan ego kita, menanggalkan manusia lama kita untuk mendapatkan tuaian. Ada sesuatu yang harus kita tabur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hukum tabur tuai berlaku dalam kehidupan dunia dan kerohanian kita. Jika kita ingin melayani Tuhan, mari sisihkan waktu kita, kerelaan kita, tenaga kita, dan juga pikiran kita, supaya kita dapat menabur dan mendapatkan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan firman Engkau firman yang hidup boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh belajar tentang tubuh hukum tabur tuai dalam hidup kami, supaya kami dapat menabur benih-benih kehidupan pada manusia, pada orang lain ya Tuhan, dan menuai ya Tuhan menerima hidup yang kekal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.